Halo adik-adik, selamat pagi. Shalom. Angkat tangannya semuanya, shalom. Pada pagi hari ini kita akan sekolah minggu bersama-sama. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan untuk kasih, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini Tuhan, kami mau sekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu pada pagi hari ini. Ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, kita senantiasa merasakan senang. Kita akan memuji Tuhan, di sini senang, di sana senang. Memakai gerakan ya. Bisa lompat kanan kiri. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kaki di sinsen, di sansen, di man haku sen. Di sinsen, di sansen, di man haku sen. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar-putar. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar-putar. Lagi di sinsen, sinsen, di sansen, di man haku sen. Di sinsen, di sansen, di man haku sen. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar-putar. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar-putar. Lalu duduk. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, semuanya duduk. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarin firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, dengan sikap kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan sikap berdoa, kita memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo, selamat pagi adik-adik. Salam jumpa di Sekolah Minggu Online pagi hari ini. Pagi ini kita mau belajar firman Tuhan bersama Kak Andrianto. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Kau pertemukan kami di udara untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan ajar kami untuk diam mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini adik-adik kita mau belajar tentang sebuah ketaatan. Dan temanya pagi ini adalah taat berbuah sukacita. Kita mau baca dulu firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama, kita ucapkan supaya kita terus teringat-ingat. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, ada yang tahu mengenai orang yang benar? Betul, orang benar adalah orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Kata taat berarti tunduk, patuh atas perintah yang diberikan. Pagi ini kita mau belajar tentang dua cerita yang kita ambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu tentang Nabi Nuh. Adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang Nabi Nuh? Pagi ini kakak akan mengulas secara cepat tentang Nabi Nuh yang diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Bahtera itu bukan perahu yang kecil seperti yang dipakai 1 atau 2 orang nelayan adik-adik. Bahtera yang diperintahkan Tuhan untuk dibuat oleh Nuh itu memiliki panjang 300 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Kalau diukur dengan meter, 1 hasta itu sekitar 45 cm. Jadi panjangnya kira-kira 132 meter, lebarnya 22,5 meter, dan tingginya sekitar 13,5 meter. Ini besar sekali adik-adik. Dan perlu adik-adik ketahui, perintah ini datang bukan pada musim hujan atau Abraham tinggal di pinggir laut. Tetapi Abraham tinggalnya di dataran tinggi. Bahkan kayu yang harus dipakai untuk membuat bahtera itu adalah kayu yang kuat yang adanya di bukit atau gunung yang tinggi. Jadi adik-adik tentu tahu kira-kira seperti apa orang yang melakukan sesuatu yang tidak wajar di mata orang lain. Pada saat itu Nuh pasti
ejek sama tetangganya atau bahkan anak istrinya sendiri ikut mengejeknya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh tetap taat, tetap melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh. Dan pada akhirnya setelah sekian hari membuat bahtera itu, Allah menggenapi janjinya, menurunkan hujan sehingga bumi dipenuhi dengan air. Terjadilah air bah yang menenggelamkan semua daratan. Bukan hanya lembah, tapi juga gunung-gunung semua tenggelam. Tinggal Nuh dan keluarga besarnya. Bahkan hanya hewan-hewan beberapa pasang yang mau dibawa Nuh masuk ke perahu yang diselamatkan. Dan kita belajar dari kisah Nuh ini adik-adik, karena ketaatannya itu menghasilkan buah yang luar biasa, bukan hanya bagi Nuh, tetapi juga bagi keluarga dan hewan-hewan yang ikut diselamatkan. Nuh beserta keluarganya mendapatkan sukacita yang luar biasa karena ketaatan Nuh ini. Nah, sukacita inilah yang sampai saat ini dicari-cari oleh orang. Dan tentu kita baru tahu adik-adik, kita tahu sekarang sukacita itu akan hadir kalau kita taat melakukan perintah Tuhan. Nah, ini cerita yang pertama. Lalu ada cerita yang kedua adik-adik. Apa yang sering kali dialami oleh anak-anak pada zaman sekarang? Mainan HP, gadget, atau sebangsanya itu tidak mengenal waktu. Kalau baterainya masih ada, pasti dimainkan sampai setrum baterainya itu habis. Demikian pula anak kakak adik-adik. Dia main HP itu sampai malam, sehingga tidurnya itu kemalaman. Terus paginya kalau mau dibangunkan itu susah. Alasannya masih ngantuk. Padahal dia kan harus sekolah jam 7 pagi. Dan akibat ketidaktaatannya itu, maka dia seringkali harus dimarahi, dia harus dipaksa untuk bangun, sehingga dia bisa berangkat sekolah dan tidak telat sampai kelamaan. Dan kebiasaan ini terus berlanjut tiap malam, hingga akhirnya anak kakak itu jadi telat. Mau sekolah harus buru-buru mandi, harus buru-buru makan pagi, sehingga akhirnya tidak tenang adik-adik. Lalu sekolah juga nganternya harus ngebut supaya bisa cepat sampai dan tidak terlalu lama ketinggalan jam masuknya. Dan dari pelajaran cerita ini adik-adik, kita mau belajar bahwa orang yang tidak mau taat perintah, baik itu perintah Tuhan, perintah orang tua, maupun aturan yang diberikan oleh guru, itu akan menghilangkan damai sejahtera ataupun sukacita di dalam hatinya. Selain dimarahi orang tua, dia juga harus mendapat hukuman dari bu gurunya. Karena hampir tiap hari harus telat masuk sekolah. Dia juga malu sama teman-temannya karena sering diolok-olok, "Kamu telat lagi ya." Anak-anak jadi minder karena hal ini. Jadi sukacitanya itu sama sekali tidak ada lagi.
Nah, dari dua cerita ini adik-adik, tentu adik-adik bisa mengambil hikmahnya. Adik-adik mau taat seperti Nuh yang menghasilkan sukacita bagi semua orang, atau ingin seperti anak kakak tadi yang tidak mau mendengarkan perintah orang tua sehingga dia selalu mendapatkan cemoohan, bahkan hukuman, juga amarah dari orang tuanya. Dan saya rindu adik-adik bisa belajar taat seperti Nuh, supaya sukacita adik-adik itu tidak menjadi hilang. Nah, pagi ini adik-adik, firman Tuhan sudah disampaikan, dan kakak mau ajak adik-adik membuat komitmen secara pribadi. Coba adik-adik ambil kertas dan bolpen. Kertasnya tidak perlu lebar-lebar, cukup 3 jari, panjangnya mungkin 10 cm atau 15 cm boleh. Kita akan membuat pembatas Alkitab adik-adik. Tapi dalam pembatas Alkitab itu kita mau membuat komitmen supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera lagi. Misalnya, ini kakak membuat contoh komitmen yang harus kita lakukan adalah tidak mau malas bangun pagi. Tulis adik-adik, saya tidak mau atau aku tidak mau malas bangun pagi. Jadi tidak terlambat melakukan hal-hal yang lainnya. Terus yang kedua, kita menulis komitmen kita adalah tidak mau membantah perintah orang tua. Dan satu lagi adik-adik, komitmen ketiga kita tidak mau telat masuk sekolah. Nah, ini setelah kita tulis, nanti ujungnya boleh kita kasih pita supaya benar-benar bisa menjadi pembatas Alkitab. Ayat yang sudah kita baca, kita kasih batas ini supaya untuk saat mau membaca lagi kita teringat komitmen kita ini, dan kita mau belajar untuk setia melakukan komitmen ini, taat melakukan komitmen kita. Sudah adik-adik? Kalau sudah, mari kita taruh dan kita tumpang tangan. Kita berdoa dan kita ucapkan sama-sama supaya kita selalu terngiang-ngiang komitmen itu dalam telinga dan dalam hati kita. Kita akan selalu berusaha taat melakukan komitmen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman kebenaran-Mu pada pagi ini. Kami berkomitmen untuk belajar taat melakukan firman-Mu. Kami mau belajar taat untuk bangun pagi. Kami mau belajar untuk taat melakukan perintah orang tua kami, dan kami mau belajar untuk tidak telat masuk sekolah. Kami belajar taat mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolahan, supaya kami menjadi anak yang luar biasa, anak yang bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami mohon. Amin. Sekian adik-adik firman pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berikan dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Dengan kita memuji Tuhan, persembahan kami. Bagimu ya Tuhan, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami. Bagimu ya Tuhan, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Dan saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami dengan senang hati. Kami naikkan kepadamu, kiranya Tuhan berkenan akan persembahan kami. Dan berkatilah persembahan ini supaya nama Tuhan semakin diagungkan. Terlebih lagi hidup kami menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Damai sejahtera Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.